Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya di acara Ngobras, ngobrol bareng Suara Merdeka Salatiga. Dan kali ini kita berbincang-bincang dengan tokoh yang punya inspirasi. Seperti biasa dalam Ngobras kita selalu mencari inspirasi, mencari wawancara dengan tokoh-tokoh yang mampu menginspirasi banyak orang. Dan kali ini kita bertemu dengan Mbak Tika. Selamat sore, Mbak, siang ya Mbak Tika. Iya, selamat siang Mas Gundori. Gimana kabarnya Luar biasa. Mbak Tika? Ya, kita kenal Mbak Tika aktif banget ya di berbagai organisasi ya. Ya. Entertainment mungkin salah satu kita udah nggak asing lagi ya di entertainment, di Parvi di Persatuan Artis Film Indonesia. Nah, terus apalagi Mbak ya yang banyak ya. Dan kali ini kemarin tadi barusan kita lihat apa lenggak-lenggok para model gitu ya. Betul. Itu acara apa itu? Itu acara audisi Kids and Teen Star Jawa Tengah 2025 Mas, yang memang diselenggarakan di Mini Teater DPRD Kota Salatiga. Ya. Sebelum kita lanjutkan, silahkan di subscribe dulu di channel kita. Dan kita lanjutkan lagi. Di tempat mana ini Mbak ya? Di lobi DPRD ya. Tempat tadi lenggak-lenggok kita ya, acara tadi. Ya, untuk acaranya tadi di atas. Ini ya. Kita lagi diskusi ngobrol bawah, santai gitu ya Mas Gundori ya. Ini kenalkan nih siapa nih Mbak? Ya, silakan perkenalan. Kita Mbak. Namanya siapa Mbak? Ya, nama saya Yuanita Osob Jamira, biasa dipanggil Yuan. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Kembali Mbak Tika, mungkin gimana Mbak? Apa tadi lomba apa tadi? Audisi Kids and Teen Star Jawa Tengah. Itu apa itu lomba? Ini kita sejenis kompetisi ya, kompetisi dari mulai usia 6 dan sampai 19 tahun. 19 Jadi tahun, dari ya. mulai kids dan juga teenager seperti itu. Pesertanya berapa itu Mbak? Pesertanya kita batasi yaitu 30 peserta untuk hari ini. Cukup antusias ya? Orang tua dan peserta audisi. Dari mana aja tuh mereka yang datang? Dari mana aja? Dari Salatiga dan juga Ambarawa dan sekitarnya. Ada yang dari Ungaran juga. Itu penyelenggaranya barangkali siapa? Penyelenggaranya Post Modeling School Salatiga yang berkolaborasi dengan regional directornya nasional yaitu Ibu Davina Maharani. Post Modeling ya namanya ya? Betul. Apa namanya? Post Modeling School ya? Post Modeling School. Apa itu Mbak? Itu sekolah apa? Sekolah itu? Model. Jadi sekolah kita mewadahi anak-anak dan juga remaja dewasa yang mau ikut berlenggak-lenggok atau latihan modeling dan melatih kepribadian. Kita juga ada mengajarkan bagaimana pose di depan kamera. Gitu, ya. Dan kita juga ada kurikulumnya Mas dari level 1 sampai level 3. Mungkin masyarakat mungkin bisa bergabung ke sekolah ini ya mungkin. Boleh, bagi yang belum tahu nih keberadaan kami di Salatiga, boleh kepoin ya Instagramnya Post Modeling di post_modeling. Gitu, ya. Sejauh ini kiprah sekolah Post Modeling gimana? Kiprahnya mungkin pernah ikut apa begitu? Kejuaraan kayak atau lomba atau kontes apa gitu? Ya. Biasanya kita memang mengadakan lomba kompetisi fashion show di area-area Salatiga. Dan untuk Semarang kita ikutnya uji tampil sifatnya. Seperti kayak kemarin kita mengikuti fashion show di Awan Costa Semarang. Ya, untuk kategori anak-anak dan juga remaja. Itu sejak kapan berdiri sekolah ini? Mungkin masyarakat belum tahu. Sejak kapan ya? Sejak 15 tahun yang lalu. Udah lama ya. Kalau dibilang bisa remaja ya Mas ya, usia remaja ini 15 tahun. Mbak Tika sendiri berkecimpung di situ juga sudah lama juga ya? Ya. Sebagai apa? Pemiliknya atau sebagai saya apa? Foundernya Post Modeling ya. Dan juga kebetulan ini regional directornya Jawa Tengah untuk yang audisi Kids and Teen Star Mbak Indonesia. Tika, dulu apa pernah jadi model mungkin zaman kecilnya remaja, kok tertarik menjadi mengurusi atau mendirikan sekolah ini gimana?
Iya Mas, dulu zamannya SMP kelas 3 itu saya sudah ditawari oleh salah satu teman. Awalnya nggak pede Mas. Masa sih seorang Tika yang bisa dibilang saat itu kurang cantik ya Mas. Kalau sekarang kan polesan nih. Cantik ya ini ya. Setelah itu akhirnya saya masuk di lomba-lomba, acara lomba-lomba saat di kelas 3 SMP. Saya juga berlatih di salah satu agensi di Salatiga. Lalu saya kepingin mendalami lagi pendidikan modeling ini. Saya sekolah di Soraya Haq saat itu selama 1 tahun. Kebetulan di Semarang buka cabang. Ya. Zaman itu ya? Zaman itu. Saya sekolah di Soraya Haq itu tahun 2000 Mas. Tahun 2000, setelah itu 4 tahun yang lalu saya juga belajar mendalami lagi supaya update ilmu ya Mas ya. Nah itu belajar di Jogja, pendidikan selama 1 tahun juga. Dan ilmunya sekarang ditularkan generasi di Salatiga dan sekitar. Betul. Untuk anak-anak muda sekarang Mas. Tadi yang kejuaraan apa yang barusan tadi namanya itu ada jenjang lebih tinggi lagi? Yang untuk audisi ini? Iya audisi ini ya. Ya untuk audisi ini kan kita menjaring untuk model-model yang memang punya bakat, minat di bidang fashion. Nah, bagi nanti yang lolos akan kami lanjutkan ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, ke tingkat nasional yaitu di Jakarta tempatnya. Lalu setelah nanti lolos lagi di tingkat nasional kita akan lanjut ke tingkat internasional. Begitu. Animo masyarakat untuk bergabung begitu atau itu gimana Mbak sebenarnya? Di model yang dunia model di Salatiga ini gimana? Dunia modeling itu sebenarnya. Animonya masyarakat di Salatiga cukup bagus Mas. Ya. Jadi kita di pos modeling ini kisaran 40 siswa saat ini, dan memang untuk kurikulum itu kan menyelesaikan pembelajaran selama 1 tahun. Selama 1 tahun, setelah itu masuk lagi dengan siswa-siswa baru, gitu Mas. Iya. Mungkin syaratnya pasti untuk bisa masuk, untuk bisa bergabung menjadi atau belajar model itu bagi masyarakat. Syaratnya seperti apa? Susah apa enggak? Sebetulnya syaratnya mudah sekali ya. Yang penting ada niat untuk belajar aja sih Mas. Iya, karena kan kadang seperti ini. Aku nggak percaya diri Mbak, gimana ya? Justru kalau tidak percaya diri, masuklah ke pos modeling. Kita akan bentuk karakternya supaya menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Itu di situ diajari apa itu anak-anak? Usia berapa misalnya yang mau boleh bergabung itu? Ya untuk usianya sih 3 tahun kita sudah terima Mas. 3 tahun? Iya 3 tahun itu memang. Model 3 tahun ya? Untuk diajarkan teknik kan kadang masih belum bisa ya. Tapi dengan kesabarannya para instruktur yang ada di pos modeling, alhamdulillah puji Tuhan, bisa lancar lah seperti itu. Tenaga pengajarnya udah standar ya. Iya, untuk tenaga instrukturnya dari kami juga Mas. Jadi kalau saya kan punya murid-murid nih, murid-murid saya seleksi nih, saya sortir lagi yang sekiranya catwalknya bagus, kepribadiannya bagus, attitude-nya bagus, saya rekrut untuk menjadi instruktur di pos modeling. Tantangan bagi dunia model sekarang seperti apa? Tantangan atau gimana ya? Mungkin apakah model itu gaya hidup atau gimana? Tantangan ke depan bagi masyarakat ini? Tantangannya kita harus terus belajar dan update ya mengenai informasi terkini di dunia fashion. Ya, dan juga tantangannya kita harus mempunyai banyak link ini Mas. Kayak kemarin saya agak tersendat mau melangkah tidak bisa. Apa? Saya bingung mau kemana kan gitu. Saya dipertemukan teman lama, akhirnya kita sharing. Udah Mbak Tika ini aja coba mengikuti ajang-ajang pageant seperti kayak ada Miss Putri Indonesia, salah satunya juga audisi Kids and Teen Star seperti itu. Jadi sudah diberikan pencerahan oleh salah satu kerabat saya. Itu bisa memotivasi peserta atau masyarakat yang ingin bergabung ya, karena bisa tampil di ajang-ajang yang resmi begitu. Betul. Ya. Terus sering juga memperagakan busana apa biasanya Mbak yang dilakukan? Ya untuk kegiatan di pos modeling itu sendiri kita memang digandeng oleh beberapa vendor yang ada di Salatiga Mas. Biasanya pengrajin batik ya, UMKM Salatiga.
butuh juga untuk media, kita peragakan ya. Untuk kain batiknya. Lalu ada beberapa brand juga ya, dari salah satu brand fashion di Salatiga dan sekitarnya, mengambil talentnya dari post modeling. Para MUA, make up artis Salatiga juga membutuhkan model make up, carinya juga ke post modeling. Jadi kita juga menyalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat Salatiga. Itu diajari apa dari awal sampai kurikulum atau metode pembelajaran seperti apa itu kalau sekolah model ini? Masuknya tiap hari apa biasanya begitu? Kalau untuk jadwalnya sendiri itu setiap hari ada Mas, ada kelas dari hari Senin sampai hari Minggu full day. Kita mulai startnya di jam 3 sore sampai jam 8 malam. Oh ya, di mana itu lokasinya ya, Pak? Kalau di Salatiga biasanya latihan di mana? Ya, lokasinya di Jambewangi 1 nomor 5. Belakang Puskesmas Sidorejo. Tempatnya di situ. Naik belakang Puskesmas Sidorejo Lor, naik. Nah, itu ada pertigaan kanan jalan. Ada pelangnya, post modeling. Jurusan Semarang ya, yang jurusan Semarang ya. Yes, betul. Yang nanti belok kanan ya berarti ya. Polsek sebelum sampai ya. Polsek Sidorejo. Ya, Polsek belum sampai. Ya. Belum sampai ya. Jadi tepatnya tuh di belakang Puskesmas itu, Mas. Puskesmas lebih mudah ya. Carinya di situ. Ya. Mungkin ada pesan bagi masyarakat untuk yang berminat di dunia lenggak-lenggok atau modeling itu. Ya, bagi orang tua dan juga masyarakat Salatiga dan sekitarnya, jika ingin anaknya mempunyai kepercayaan yang lebih lagi, kita siap untuk mendidik untuk melatih para generasi muda sehingga menjadi pribadi yang lebih berkualitas, profesional, dan terpelajar. Seperti itu, Mas. Iya, mungkin tadi namanya Mbak Tika aja. Tika siapa Mbak itu tadi ya? Nama lengkapnya ya, Mas ya. Nama lengkap saya Asitian Daru Musikarini, biasa dipanggil Mistika kalau di kelas, Mas. Mustika ya? Iya. Zaman dulu apa sampai sekarang? Sampai sekarang dong. Oh iya. Oke, kalau ini siapa? Mungkin ini modelnya saya. Tahun berapa join di post modeling ya? Bisa dikenalkan, Mbak? Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuanita Alsobryamira, biasa dipanggil Yuan. Jadi saya itu ikut post modeling mulai dari saya lulus SD, kan itu kayak jeda semester. Kok kayak kalau nganggur tuh kayak ngisi waktu luang lah, kalau di rumah itu saya ikut post modeling. Jadi mungkin sudah mulai 2 tahun sampai 3 tahun ini mungkin. Hampiran. Kesan-kesannya gimana? Post modeling ini mengajarkan saya banyak sekali hal-hal ilmu baru tentang modeling. Seperti saya jadi lebih percaya diri dan gampang untuk berkenalan dengan orang. Kan dulu saya tuh tipe orang yang kalau kenalan tuh biar orangnya dulu yang datang ke saya, baru saya yang gitu. Nah, tapi setelah saya ikut post modeling, saya usahakan untuk diri saya tuh mengenalkan diri saya terlebih dahulu, baru orang tersebut menerima saya, seperti itu. Terus teman-temannya ada yang diajak? Oke. Mungkin udah mengajak teman-temannya atau meyakinkan teman-temannya masuk gitu. Oke, banyak teman-teman saya yang sudah saya beri saran seperti kok bisa sih kamu jadi model, kan banyak nih ada teman-teman yang kayak enak ya jadi model gitu. Terus saya saranin boleh kok ikut di post modeling gitu. Pernah pentas di mana aja, kontes atau lomba atau berlenggak-lenggok di mana aja, Mbak? Oke, kemarin untuk acara terakhir itu saya ikut lomba di Semarang. Acaranya kalau nggak salah toko catnya yang di Semarang gitu. Nah, alhamdulillahnya saya dapat juara 3. Dan ada beberapa uji tampil juga dari post modeling kemarin terakhir di Awan Costa. Iya. Ya, mungkin cita-cita ke depan seperti apa di dunia model ini ya? Harapan saya ke depannya, saya ingin jadi model yang terkenal, terus kalau bisa jadi Miss Universe, terus nanti kayak catwalk menampilkan sebuah busana gitu. Ya, mungkin ada kata-kata terakhirnya dari Mbak. Apa yang
perlu dibenahi dari semua yang terlibat dalam dunia model atau kebijakan dari pemerintah tentang seperti ini. Dinas Pariwisata sudah ada nggak kira-kira untuk mengadakan lomba-lomba atau apa-apa digandeng dinas gitu? Iya, kita sering berkolaborasi tentunya dengan Pemkot Salatiga dan juga Dinas Pariwisata. Saat itu juga dengan Dinas Kesbangpol ya, karena memang kenal dengan kepala dinasnya. Jadi yuk mari kita untuk memajukan kota Salatiga, memeriahkan dengan acara-acara lomba fashion show maupun peragaan busana dengan menggandeng para UMKM di Salatiga. Itu DPRD juga ikut dukung dengan kegiatan-kegiatan post modeling. Kita sering dijawil Mas oleh Bapak Ketua. Sudah ya. Berarti memang sudah ada banyak dukungan ya untuk kita eksis di dunia modeling ini ya. Ya, memang tadi perbincangan kita dengan Mbak Tika, pemilik atau pendiri dari sekolah model post modeling Salatiga. Sampai jumpa lagi di perbincangan selanjutnya bersama Ngobras, ngobrol bareng Suara Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.